kita kan bisa menangkap secara sederhana keinginan gubernur ini untuk menjadikan masyarakat yang cager, bager, pinter, benar, terus singat. Kesehatan masyarakat itu tidak kemudian bertumpu pada pengobatan, tapi harus mulai geser bertumpu kepada masyarakat yang sadar sehat. Ternyata untuk masuk saja dia harus bayar. DSM itu ya? Iya, ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan itu, mengkapitalisasi orang yang punya kebutuhan pekerjaan, kemudian harus bayar dan nanti bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali buat teman-teman Sobat Mandala. Kita ketemu lagi. Pada hari ini kita akan kembali kedatangan atau dihadiri oleh tokoh yang luar biasa, Pak Untung, Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Kebetulan pada hari ini tepat dengan serah terima jabatan Gubernur baru Bapak Deddy Mulyadi. Pada pidato pertamanya Pak Deddy menyampaikan bahwa beliau punya kerangka kerja selama 5 tahun ke depan, dan tahun ini adalah tahun belanja modal. Seperti apa sih gebrakan yang akan dilakukan dalam tahun ini dan ini tahun? Ya, yang pertama, alhamdulillah proses konstitusional bagian dari perjalanan pemilihan kepala daerah berujung di pelantikan dan serah terima. Kemarin pelantikan di Istana Negara, kemudian setelah itu hari ini tadi pagi serah terima jabatan PJ Gubernur kemudian dilanjutkan rapat paripurna mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Ya, excited saya pikir. Ini saya menangkap, seperti saya ya, ini pidato gubernur yang berisi ya, dalam penyampaian yang tidak terlalu lama, kemudian tersampaikan dengan narasi yang tidak datar, narasi yang memang bernuansakan pendekatan lokal culture. Jadi bagaimana kemudian pikiran-pikiran pribadi KDM itu kemudian bisa masuk dan berselaras dengan nantinya menjadi arah kebijakan. Dan pikiran-pikiran itu berangkat dari budaya luhur lokal. Ini yang menarik bagi saya, kenapa perlu saya sampaikan saya ini. Yang kedua, sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Gubernur, bahwa memang kurun waktu 5 tahun itu Pak Gubernur akan membagi 2 fase. Yang pertama fase belanja modal. Yang kedua fase penguatan kemampuan fiskal daerah. Nah, di fase yang pertama ini saya kemudian bisa memahami, termasuk saya pikir hadirin yang ada di rapat paripurna terpahami juga bagaimana kemudian filosofi program-program di tahun-tahun pertama atau fase pertama itu adalah penguatan infrastruktur.
kita akan bisa menangkap secara sederhana keinginan gubernur ini untuk menjadikan masyarakat yang cager, bager, pinter, benar, tursinya. Nah, ini semua itu harus kemudian dimulai dengan penguatan hal yang sifatnya dasar. Yang itu harus kemudian dilakukan melalui penguatan infrastruktur. Nah, jadi yang pertama, kita jangan kemudian menerjemahkan infrastruktur itu adalah jalan. Tersampaikan tadi bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur itu adalah terkait dengan penguatan-penguatan yang mendasar di sektor lingkungan, di sektor kesehatan, di sektor pendidikan, termasuk di sektor perhubungan. Nah, dan ini semua itu kemudian membutuhkan kolaborasi. Tidak sekedar kewenangan yang dimiliki oleh provinsi, tapi juga dengan kabupaten kota. Maka tadi juga Pak Gubernur mengajak serta kepala daerah, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota untuk ikut menyerap apa yang tersampaikan oleh pidatonya Pak Gubernur. Nah, disinilah kemudian kita bisa menangkap suasana kebatinan Pak Gubernur terkait dengan kehendak kuat untuk menjadikan masyarakat yang cagar bager dan pintar tulisan itu. Baik, itu. Tadi disebutkan Pak, salah satu yang sangat disoroti oleh Pak Dedi kan bukan sekedar infrastruktur jalan, tapi pembangunan ruang kelas baru, puskesmas baru. Iya. Nah, menurut Bapak nih Pak, dari pandangan Komisi 5, apakah prioritas yang paling disiapkan oleh Pak Dedi itu memang sudah tepat? Yang pertama, bahwa apa yang disampaikan itu adalah hal-hal pokok yang kemudian itu akan masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD, ya, yang nanti turunannya dari RKPD. Nah, apa yang disampaikannya juga adalah akan menjadi pedoman bagi penyusunannya. Nah, sehingga saya melihat bahwa irisan dengan bidang yang ditangani oleh Komisi 5 itu karena memang Komisi 5 persis ada di zona kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, sehingga pasti beririsan dengan pembidangan Komisi 5 dan pasti ini akan beririsan dengan program-program yang nanti disusun oleh mitra-mitra Komisi 5. Berarti nanti komisi akan mempersiapkan buat penyusunan RKPD dari ya, komisi akan merumuskan bersama-sama dengan gubernur terkait dengan RPJMD, terkait dengan RKPD. Nanti diputuskan bersama. Tetapi kita tidak pada posisi mengambil inisiatif untuk menyusun itu. Kita akan bersama-sama. Karena ini untuk terkait dengan tindak lanjut dari RPJMD ini sesuatu yang menurut saya harus disepakati benar, bareng-bareng benar. Namanya kolaborasi itu. Pak, kira-kira dengan rencana mau efisiensi dan mengalihkan anggaran ke bidang-bidang yang lebih produktif atau yang terkait dengan belanja modal, kira-kira kalau yang saya tangkap kemarin katanya Pak Dedi sudah mencanangkan akan melakukan PSSI 6 triliun ya. Iya. Sebelumnya kan 4 triliun. Terbaru beliau ada menyampaikan bahwa nanti Jawa Barat akan melakukan PSSI sudah 6 triliun. Apakah dari sebanyak itu nantinya akan diprioritaskan ke sektor pendidikan dan kesehatan atau mungkin begini? Yang pertama yang harus kita pahami, efisiensi itu tidak memotong.
efisiensi itu mengarahkan kegiatan sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kewenangan. Sehingga hal-hal yang di luar kewenangannya, yang kemudian lepas dari skala prioritas, itu yang kemudian digeser kepada kegiatan-kegiatan yang berskala prioritas. Contoh, tersampaikan berulang kali oleh Pak Gubernur bahwa ada alokasi dana sekitar 300 miliar yang kemarin diperuntukkan untuk TIK. Ya, TIK pendidikan. Yang menurut Pak Gubernur ini tidak menjadi skala prioritas, karena yang menjadi prioritas di sektor pendidikan adalah RKB atau rehab yang jumlahnya mencapai 3.333 ruangan atau sekolah ruangan. Nanti ditambah juga ada sekolah-sekolah baru yang dibutuhkan karena berdasarkan kepentingan perbukaan gitu. Nah, ini yang kemudian kita tafsirkan bahwa efisiensi itu adalah penguatan dalam konteks prioritasnya ya Pak ya, relokasi anggaran lah, bukan memotong anggaran seperti itu ya Pak ya. Nah, yang saya mau angkat itu Pak, kira-kira itu realistis ya Pak? Tidak misalkan dengan angka 6 triliun ada 3.000 ruangan kelas baru yang rehab harus selesai tahun ini. Ya, yang pertama kita skip dulu angka berapa persisnya, apakah 6 triliun, 5 triliun, karena itu akan kita dapatkan dokumen resminya pada saat Pak Gubernur bersama-sama dengan Badan Anggaran mulai membahas sebagai secara besar itu. Tetapi secara objektif, secara politis, bahwa menggenjot di sektor pendidikan melalui ruang kelas baru itu tentu menjadi pekerjaan yang sangat yang sangat prioritas. Selesai nggak? Ya, saya agak kurang paham setidaknya, tetapi kalau itu bukan pekerjaannya menjadi swakelola, ya, tidak tidak melalui proses yang panjang, mungkin bisa. Kembali di acara Mandala Talk, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Bapak Untung, Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Jadi bagaimana Pak Untung ke depan soal mungkin masih ada hal yang bisa diungkap tentang ucapan ini memperbanyak ruang kelas. Ya, semangat untuk menyiapkan ruang kelas baru. Ruang kelas baru itu bisa kelasnya baru, bisa renovasi dari kelas yang ada menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, konsep Pak Gubernur itu satu ruangan satu MCK. Satu ruangan satu MCK ya Pak? Itu artinya Pak Gubernur sudah mulai berpikir, menyampaikan pikiran-pikirannya terkait dengan ruangan yang higienis, ruangan yang sehat. Nah, karenanya dengan konsep seperti itu, maka kita akan mendapatkan ruang-ruang kelas baru atau yang renovasi yang memiliki tingkat higienis ruangannya lebih bagus. Gitu. Yang kedua, terkait dengan RKB, kita juga harus mulai membiasakan berpikir RKB itu bukan hanya untuk sekolah negeri. Oh, jadi swasta juga ya? RKB itu adalah juga untuk sekolah swasta. Harus diingat bahwa sebagian besar dari sekolah SMA, SMK
itu adalah dimiliki oleh swasta, dan swasta punya peran yang signifikan untuk meningkatkan rata-rata sekolah. Karena itu kita ingin mencoba untuk mencoba untuk memberikan penguatan terkait dengan prinsip-prinsip pemerataan pembangunan negeri dan swasta. Nah, kira-kira itu tentang RKB, dan terkait dengan hal teknis pembangunannya, saya pikir di Pemprov kan ada yang memiliki keahlian untuk menyusun perencanaan dan realisasi serta target waktu yang menjadi penting. Berarti apa yang disampaikan Pak Dedi itu realistis dan ambisius. Realistis. Baik. Ya. Tapi ada hal yang penting lain nih Pak, untuk yang disampaikan oleh Pak Dedi itu masalah pembangunan puskesmas baru. Iya. Ada kaitannya dengan perluan modal, peningkatan kesehatan, angka harapan dan lain-lain. Kira-kira menurut pandangan Pak Untuk seperti apa? Ya, puskesmas, kemudian puskesmas pembantu itu menserahkan kita kemudian dalam proses pembangunannya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, dan prinsip kolaborasi ini yang kemudian mendorong semakin cepatnya target untuk kesadaran tentang kesehatan. Ingat tadi saya menangkap betul bahwa orientasi kesehatan masyarakat itu tidak kemudian bertumpu pada pengobatan, tapi harus mulai geser bertumpu kepada masyarakat yang sadar sehat, yang tahu tentang kesehatan, yang paham tentang kesehatan, yang sadar tentang kesehatan, dan membiasakan hidup sehat. Sehingga kemudian biaya kesehatan di masyarakat Jawa Barat itu akan berkurang karena masyarakatnya sehat. Nah, orientasi ini akan mendapatkan porsi yang proporsional ketimbang yang sebelumnya terkait dengan hanya urusan pengobatan. Karena itu untuk puskesmas di setiap kecamatan dan desa itu sebenarnya hanya sebagian saja dari upaya untuk mendorong masyarakat yang sehat. Gitu. Ya, jadi tidak bertumpu di puskesmas, tidak bertumpu di puskesmas pembantu, tapi justru saya menangkap mestinya ini fase pencegahan, mestinya ini di mana gaya hidup sehat itu yang harus kemudian dipromosikan, dipromot itu. Betul. Jadi bukan aspek kuratif yang dikedepankan, tapi aspek preventif dan aktif seperti itu. Ya, saya katakan seperti itu. Menurut Bapak, ada nggak hal lain yang kira-kira bisa mengakselerasi atau dari DPRD lah kan? Kalau DPRD punya kewenangan selain pengawasan lah, penganggaran juga dan pembuatan regulasi. Kira-kira apa sih yang bisa dibantu oleh DPRD untuk melakukan penguatan lah kan? Orientasi kita kan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau kemudian program-program yang disampaikan oleh pemerintah provinsi itu berorientasi kepada kebutuhan dasar masyarakat, kita harus kita push. Tinggal kemudian kita mengimbangin dengan kemampuan fiskal kita, gitu ya. Karena itulah kita bisa memahami Pak Gubernur mencoba melakukan efisiensi, menggeser kegiatan-kegiatan yang semula tidak dianggap prioritas, dan alokasinya, anggarannya digeser ke program-program yang prioritas dan sangat mendasar. Di antaranya adalah terkait dengan urusan pendidikan, urusan kesehatan. Jadi gitu.
masih di acara Mandala Talk. Pada sesi ini kita akan memasuki ke topik tentang rencana pada ini membuka lebih banyak lapangan kerja. Nah, dari sudut pandang untuk bagaimana? Tadi Pak Dede menyampaikan banyak hal. Dia ingin membuka industri ini, membuka wisata dan lain-lain. Mangga silakan. Ya, saya menangkap bahwa ada prinsip-prinsip link and match yang dipahami betul oleh Pak Gubernur terkait dengan bagaimana kemudian lulusan SMA, SMK yang memang berorientasi kepada masuknya ke dunia kerja itu kemudian terlindungi untuk kemudian menjadi bagian dari dunia usaha itu, apa dia jadi pekerja atau mungkin dia wirausaha. Nah, terlindungi itu apa? Yang pertama, dia nyaman masuk ke dunia kerja. Kok bilang nyaman? Karena memang tersampaikan tadi oleh Pak Gubernur, ternyata untuk masuk saja dia harus bayar. DSM itu ya? Iya, ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan itu, mengkapitalisasi orang yang punya kebutuhan pekerjaan, kemudian harus bayar dan nanti bisa masuk. Nah, hal itu tidak boleh kejadian. Nah, tetapi yang kedua, juga ada problem tentang tingkat kedisiplinan pekerja muda kita yang tidak kuat untuk menahan pertahanan di dalam pekerjaannya, kemudian kedisiplinannya agak kurang. Nah, terus di samping daya juang yang tadi, kompetensi ini bisa jadi kapasitas pekerja lokal itu kalah sama pesaing di luar daerah. Nah, kita tidak bisa kemudian melarang orang luar perusahaan untuk kemudian masuk ke Jawa Barat dan cari kerja. Tapi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi anak-anak kita, generasi muda kita, untuk mampu kemudian masuk ke dunia bersaing dan bersaing. Bahkan kemudian mampu menjadi leader, manajer di perusahaan-perusahaan. Betul. Nah, karena itu maka kuncinya adalah peningkatan kapasitas. Satu, yang kedua menghilangkan rintangan-rintangan yang tadi. Ya harus ada proses yang berbiaya, pakai duit gitu Pak, masuk kerja. Nah, itu yang makanya saya sangat sepakat respon cepat dari Pak Gubernur yang kemudian menuangkan komitmen Forkompimda, Forum Komunisasi Pimpinan Daerah, ya, untuk kemudian bersama-sama memberantas premanisme. Ini, saya pikir ini yang nanti akan turunnya banyak untuk urusan pendidikan, untuk urusan dunia kerja, untuk urusan pengembangan desa segala rupa. Ini saya pikir akan menjadi pintu masuk. Si komitmen bersama itu menjadi fondasi atau menjadi titik awal lah, jaminan lah itu. Iya. Itu iya. Baik Pak Untung, nih banyak dagingnya, banyak yang bisa kita angkat, dan ternyata dari nawaitunya Pak Gubernur bisa lebih dielaborasi lagi. Pak Untung. Terima kasih pembicaranya. Saya harap ini bukan yang terakhir. Bisa nyambung lagi dengan tema yang lebih fokus, dengan bahasan yang lebih terarah. Dan semoga nanti bisa lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Mantap.
Demikian Sobat Mandala pembicaraan kita, diskusi kita dengan Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Bapak Yomanius Untung. Semoga dari diskusi tersebut banyak manfaat untuk masyarakat dan masukan dari bagi semua stakeholder. Kita tutup saja acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.